سولفتك للعالم يا ابن الجمال، شافوك يسيلوني واقع لو خيال. سولفتك للعالم يا ابن الجمال، شافوك يسيلوني واقع لو خيال. يا الغالي عمال ضيفك ما يروح، ضيفك ما يروح. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjuti edisi kedua tentang hukum-hukum puasa menyambut bulan suci Ramadan. Masalah berikutnya, siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab uzur atau tidak uzur, maka wajib qadha setelah bulan Ramadan, kecuali di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Adha. Batal jika seseorang berpuasa di 2 hari tersebut atau tidak sah. Di sini ada pengecualian bagi siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit yang sakitnya terus berlanjut hingga Ramadan berikutnya atau tahun berikutnya, dan ia tidak mampu lagi untuk mengqadha sepanjang tahun, maka gugur kewajiban qadha dan dia hanya diwajibkan membayar fidyah atau sedekah setiap harinya kira-kira 3/4 kilo makanan atau bahan pokok yang kesehariannya dimakan di sebuah daerah. Yang kedua adalah syekh atau laki-laki yang sangat tua, dan syekhoh wanita yang sudah sangat tua. Apabila keduanya berhalangan puasa atau akan mengakibatkan keletihan atau sakit, maka tidak wajib qadha, tapi tetap hanya membayar fidyah. Dan jika tidak mampu juga untuk membayar fidyah, maka gugur kewajiban keduanya, yaitu qadha dan fidyah. Ini bagi syekh dan syekhah. Yang ketiga adalah orang yang sangat haus atau memiliki penyakit yang diharuskan dia selalu minum air, maka hukumnya sama seperti syekh dan syekhah, yaitu orang tua laki-laki atau orang yang sudah sangat tua perempuan. Nah, boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang memiliki penyakit haus atau diharuskan selalu minum air. Masalah berikutnya adalah wanita yang sudah hamil tua dan berbahaya apabila puasa, diperbolehkan dia tidak berpuasa. Ibu menyusui, apabila ia puasa akan mengakibatkan berkurangnya air susunya atau membahayakan anaknya, maka bagi keduanya, yaitu ibu hamil dan menyusui, boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi wajib keduanya mengqadhanya setelah Ramadan. Demikian pula wajib keduanya untuk membayar fidyah. Di sini ada pertanyaan, apakah wajib bagi ibu menyusui berpuasa penuh di bulan Ramadan? Jawabnya ialah ibu menyusui yang air susunya sedikit apabila takut bahaya pada dirinya atau anak yang disusuinya, boleh ia membatalkan dan wajib mengqadhanya setelah Ramadan. Demikian pula wajib membayar kafarah atau fidyah. Kafarah itu apa sih?
memberikan makan orang fakir kira-kira 750 gram gandum. Bahkan makanan secara umum termasuk seperti roti atau makaroni. Nah, di sini disesuaikan dengan makanan pokok sebuah negara atau daerah. Hukum di sini tidak ada bedanya. Baik ibu bayi itu, ibu dari bayi itu sendiri, orang yang diupah untuk menyusui, atau orang yang suka rela untuk menyusui. Nah, ikhtiyat ilzamnya terbatas hanya kepada ketiga orang ini. Hukum yang tadi Al-Fakir jelaskan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum puasa syak atau ragu pada tanggal 30 Sya'ban? Jawabnya, tidak wajib puasa baginya. Bagi yang puasa, maka cukup niatnya puasa sunnah atau qadha. Jika terbukti hari itu Ramadan, maka sah. Dan boleh ia niat qurbatan mutlak. Dan tidak boleh ia berniat puasa hari syak atau hari ragu, bahwa itu Ramadan atau khusus Sya'ban, tidak diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh puasa jika hanya berprasangka akan bahaya? Jawabnya, tidak sah puasanya apabila bahaya dan ia tidak bisa menahan bahaya tersebut, bahkan akan menyebabkan kematian atau lainnya, maka hukum puasanya menjadi haram jika dia tetap melakukan puasa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah boleh puasa sunnah bagi orang yang mempunyai tanggungan kafarah Ramadan sebab membatalkan dengan sengaja? Ya, diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan dibolehkan bagi orang yang sakit membatalkan puasanya? Jawabnya, boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit di beberapa keadaan. Pertama, apabila puasanya mengakibatkan seseorang itu terkena penyakit secara langsung, seperti demam, pusing yang sangat, atau secara tidak langsung bertahap. Yang kedua, apabila puasanya menyebabkan sakit yang sangat atau membahayakan dirinya. Yang ketiga, apabila puasanya memperlambat penyembuhan penyakit. Yang keempat adalah apabila puasanya mengakibatkan terkena penyakit lainnya saat itu juga, atau akan bertambah panas suhu badannya jika ia berpuasa. Nah, ini adalah sedikit dari permasalahan di dalam menunaikan ibadah puasa. Insya Allah akan Al-Fakir lanjutkan di edisi berikutnya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سولف تكبير العالم آية من الجمال.